Sepak bola selalu punya cerita menarik dari lapangan hijau hingga drama di luar lapangan. Mulai dari kritikan-kritikan para pengamat pada STY sampai pada bursa transfer pemain timnas di Eropa. Jauh banget ya? Nggak apa-apa lah ya. Jadi kali ini teman-teman, Mimin mau ajak kalian untuk menelusuri update-update menarik soal para pemain timnas Indonesia serta persiapan timnas guna ajang kualifikasi Piala Dunia Round 3. Kabarnya ada potensi kembalinya Elkan, hingga potensi dari para pemain timnas baru yang bakal memperkuat Indonesia di bulan Maret nanti. Lantas seperti apa? Stay tune dan berikut ulasan selengkapnya. Sosok Elkan Bagot merupakan salah satu pemain yang paling dirindukan para punggawa timnas Indonesia. Sayang, sejak dirinya tak memenuhi panggilan dari Coach Shin ketika timnas U23 menghadapi timnas Chinea U23 pada playoff Olimpiade 2024 Paris pada 9 Mei 2024. Ia sudah tak pernah lagi gabung timnas. Kalau di total, sudah 11 bulan Elkan Bagot tidak lagi beraksi untuk tim Garuda. Dia melewatkan 13 pertandingan timnas senior, baik di putaran kedua dan juga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, di mana itu juga diperparah saat dirinya berulang kali harus kembali ke meja perawatan. Jadi di musim ini, Elkan ini tengah dipinjamkan ke Blackpool dari Ipswich Town. Ia pun bermain di League One atau divisi 3-nya Liga Inggris. Sayang, sejak awal musim ini hanya baru bermain 4 kali karena harus mengalami cedera dalam banyak kesempatan. Inilah yang kami pikir juga jadi alasan kenapa ia belum kembali ke skuad tim Garuda. Ia belum performa di klubnya. Saat sebaliknya, di lini bertahan tim Garuda kini telah diisi pemain-pemain top yang bermain di level Grade 1, seperti Jay Izzaz yang reguler main di Serie A bersama Venezia, Mads Hilgers yang reguler main di FC Twente, hingga Kevin Dix yang secara reguler bermain untuk tim raksasa Denmark Copenhagen. Artinya, jika Elkan ingin kembali ke timnas, dia harus menunjukkan bahwa ia pantas dipanggil. Dan kembalinya ia dari cedera saat ini adalah peluang bagus untuknya kembali menunjukkan kualitas yang ia miliki. Mimin sih percaya, ia masih muda. Waktu Elkan masih sangat panjang. Dan yang terpenting, ia fokus. Tunjukin jika Elkan bisa bersaing dengan back-back timnas saat ini. Beralih dari Elkan, tapi masih tetap di Inggris. Justin Hubner baru-baru ini mengirimkan pesan melalui story-nya soal bagaimana ia mengenang sosok Noah Gesser, sahabatnya yang juga memiliki garis keturunan Indonesia yang meninggal di usia 16 tahun karena kecelakaan. Dalam story-nya tersebut, ia mengunggah kembali postingan 35 minggu yang lalu saat ia membawa bendera dengan gambar Noah dengan caption "Always with us". Di sisi lain, ada Ole Romani yang makin terhubung dengan Inggris. Seperti kita tahu, Ole ini tengah dikaitkan dengan klub di Inggris. Pertama ada Oxford, dan yang kedua adalah Leeds United. Dalam artikel yang dituliskan oleh media Belanda Elf Football, di situ disebutkan bahwa kedatangan Miliano membuat Ole berpotensi hengkang. Di artikel itu juga disebutkan bahwa Oxford United siap membayar 1 juta euro untuk mengakuisisi pemain asal Belanda itu. Romani dianggap sebagai kekuatan yang berharga di tim Ron Jans. Dan kalau boleh dibilang, Oxford ini memang tengah benar-benar membutuhkan tambahan kekuatan pemain baru jika mengingat bahwa mereka tengah kesulitan saat berada di posisi degradasi di Championship saat ini. Ole sendiri baru-baru ini telah mempublikasikan story yang cukup menarik, di mana dia tengah dalam sebuah pertemuan dan menuliskan angka 100 yang bisa diartikan sebagai 100%. Maybe ini adalah tanda jika negosiasi berjalan dengan sempurna dan telah mencapai kata akhir. Tinggal kita tunggu saja kemana Ole akan pergi. Apakah ia akan bergabung ke Oxford bersama dengan Marcelino atau mungkin ke Leeds United, di mana ia bisa bermain bersama dengan Pascal Struijk. Bicara soal transfer pemain timnas, Kevin Dix juga tengah disibukkan dengan bursa transfer musim dingin.
Pemain yang jadi bintang di timnya Copenhagen itu sepertinya belum menandatangani kontrak baru dengan klubnya, di mana Copenhagen yang nggak mau kehilangan dia dengan gratis, tengah membuka diri untuk menjual dengan harapan mendapatkan dana segar. Beberapa klub sendiri tertarik, dengan yang paling dekat ada klub Bundesliga Borussia Mönchengladbach. Menurut Sky Sport Jerman, Borussia Mönchengladbach dapat membeli Kevin Dix dengan harga yang terjangkau dari FC Copenhagen. Di situ disebutkan bahwa Kevin Dix bisa menjadi penguatan yang menguntungkan bagi tim Bundesliga itu dengan biaya yang relatif kecil, karena kontraknya akan segera habis. Sebagai info, nilai atau value Kevin sendiri ada di angka 78,2 miliar rupiah atau setara dengan 4,5 juta euro. Selain Kevin, nama pemain timnas lain yang tengah diperkirakan bisa hengkang di bursa transfer musim dingin ini adalah Nathan dari Swansea City hingga Justin Hübner dari Wolves. Nathan cukup kesulitan untuk mendapatkan tempat di skuad utama dan musim ini kontraknya akan habis. Sedangkan Justin, ia sempat menjelaskan bahwa musim ini akan jadi musim terakhir dirinya di Wolves. Belum jelas sih kemana kedua pemain ini akan pergi, yang pasti kita berharap yang terbaik pada keduanya. Terlepas dari info-info tersebut, yang pasti bulan Maret, Indonesia akan berperang mati-matian guna memperebutkan tiket untuk lolos ke Piala Dunia. Ada 4 laga sisa yang bakal tim Garuda hadapi, di mana pertama, pasukan dari Coach Shin Tae-yong akan bermain melawan Australia, yang berlangsung di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Sebelumnya, skuad Garuda sempat berhasil menahan The Socceroos tanpa gol pada pertemuan pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, 10 September 2024. Saat itu kita benar-benar dikurung Australia, meski sempat memberikan tekanan di awal laga. Namun tentu, di laga nanti, wajah-wajah baru di skuad tim Garuda telah bisa dimainkan. Akan ada tambahan pemain seperti Ole, hingga Kevin Dix dan Messielkers, yang sebelumnya belum ada. Dan kami pikir, ini akan jadi kejutan yang menarik. Secara umum, tentu kita akan diunggulkan. Namun itu justru bagus, karena beban kita tak akan sebesar timnas Australia. Jika mampu menang, kita akan mengambil posisi runner-up klasmen. Dan jika itu mampu dipertahankan dengan kemenangan kontra Bahrain dan China, tiket Piala Dunia bisa timnas Indonesia dapatkan. Jadi teman-teman, itulah ulasan dari kabar kembalinya Alkan Bagot dari cedera. Dirinya harus membuktikan kualitasnya untuk kembali ke timnas. Pesan emosional dari Justin Hübner hingga rumor transfer panas seperti Ole Romani dan Kevin Dix, semuanya menunjukkan dinamika seru di dunia sepak bola kita. Terlepas dari semua itu, yang paling penting adalah persiapan timnas Indonesia untuk laga hidup mati melawan Australia. Dengan wajah-wajah baru yang siap membela Garuda, peluang untuk lolos ke Piala Dunia masih terbuka lebar. Gimana pendapat kalian soal kabar-kabar ini? Apakah Alkan Bagot bisa bersaing lagi di lini belakang timnas? Dan apa prediksi kalian untuk duel Indonesia versus Australia nanti? Yuk share opini kalian di kolom komentar. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.